Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalih Prayogi, NPM 2201011021, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas F. Pengertian hukum taklifi menurut pengertian kebahasaan adalah hukum pemberian beban, sedangkan menurut istilah ialah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang menuntut mukallaf atau balik dan berakal sehat untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan atau berbentuk pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Pembagian hukum taklifi. Yang pertama, wajib. Wajib menurut syara adalah suatu perkara yang diperintahkan oleh syara secara keras kepada mukallaf untuk melaksanakannya. Contohnya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Pembagian wajib. Wajib dari segi waktu. Yang A, muakkad, yaitu perkara yang diwajibkan oleh syara untuk mengerjakannya dan waktunya sudah ditentukan. Contoh, sholat, puasa Ramadan, dan lain-lain. Yang B, wajib mutlak, yaitu perkara yang diwajibkan oleh syara yang waktunya belum ditentukan. Contohnya, haji yang diwajibkan bagi yang mampu dan waktunya ini belum jelas. Pembagian hukum taklifi. Yang kedua, sunnah atau mandub. Mandub adalah suatu perkara yang diperintahkan oleh syara kepada mukallaf untuk mengerjakannya dengan perintah yang tidak begitu keras atau definisi lain, yaitu diberi pahala bagi yang mengerjakannya dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Sunnah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sunnah hadyi, yaitu suatu perkara yang disunahkan sebagai penyempurna perbuatan wajib. Orang yang meninggalkannya tidak dikenai siksa tetapi tercela. Contohnya azan, sholat berjamaah, dan lain-lain. Yang kedua, sunnah zaidah, yaitu perkara yang disunahkan untuk mengerjakannya sebagai sifat terpuji bagi mukallaf karena mengikuti Nabi sebagai manusia biasa, seperti makan, minum, tidur, dan lain-lain. Yang ketiga, sunnah nafal, yaitu perkara yang disunahkan karena sebagai pelengkap perkara wajib. Bagi yang mengerjakannya mendapat pahala dan meninggalnya tidak disiksa atau dicela. Contohnya, sholat sunnah. Yang ketiga, haram. Haram adalah perkara yang dituntut oleh syara untuk tidak mengerjakannya secara keras. Dengan kata lain, kalau dikerjakan mendapat siksa, kalau ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Haram dibagi menjadi 2, yaitu haram asli. Karena zatnya, yaitu perkara yang diharamkan dari asalnya atau asli karena zatnya. Karena dapat merusak atau berbahaya. Contohnya, zina, mencuri, dan lain-lain. Yang kedua, haram ghairuz zat, yaitu perkara hukum aslinya itu wajib, sunnah, mubah, tapi karena mengerjakannya dibarengi dengan cara atau perkara haram sehingga hukumnya haram. Contoh, salat memakai dari baju hasil mengosok, dan lain-lain. Yang keempat, makruh. Makruh adalah perkara yang dituntut syara untuk meninggalkannya, namun tidak begitu keras. Dengan kata lain, perkara yang dilarang melakukan tapi tidak disiksa bagi yang mengerjakan. Contohnya, hai orang-orang yang beriman, janganlah menanya hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu, niscaya menyusahkan kamu. Makruh menurut Hanafiyah dibagi menjadi 2. Yang pertama, makruh tahtiman, yaitu perkara yang diterapkan meninggalkannya dengan bersumberkan dalil doni, seperti hadis ahad dan kias. Contoh, memakai perhiasan emas dan sutra asri bagi kaum lelaki yang diterangkan dalam hadis ahad dan hukumnya mendapatkan hukuman bagi yang meninggalkannya. Yang kedua, makruh tanzih, yaitu perkara yang dituntut untuk meninggalkannya dengan tuntutan yang tidak keras, seperti memakan daging keledai ahli atau jinak dan meminum susunya, hukumnya tidak mendapatkan siksa bagi yang melakukannya. 5. Mubah. Mubah adalah perkara yang dibebaskan syara untuk memilih atau meninggalkannya. Pembagian mubah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, diterangkan dengan syara tentang kebolehannya memilih antara perbuatan atau tidak. Yang kedua, tidak diterangkan kebolehannya, namun syara memberitahukan bahwa syara memberikan pelanggaran bagi yang melakukannya. Yang ketiga, tidak diterangkan sama sekali, baik boleh mengerjakan atau meninggalkan. Yang seperti ini kembali ke Baitul Asliyah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.